Buat yang lagi nyari senter kepala dengan baterai besar 6000 mAh bisa dijadikan power bank juga dan tahan lama, tentunya ini dia Ensel Elec KC338. Boxnya seperti ini, logonya mata elang emas, tipe KC338, 6000 mAh, anti air, metalik, anti gores. Tapi senter ini belum bisa untuk menyelam ya, hanya bisa untuk perlindungan dari air hujan saja. Di sisi sampingnya ada tulisan spek, saya bacakan spek unggulannya. Daya sorot 20 watt, berarti kategorinya senter ini bukan super terang ya, tapi sudah cukup terang dan bagus karena wattnya itu rendah, jadi nggak boros baterai. Pilihan saya ada warna putih dan kuning, ketahanan saya paling lama 18 jam. Baterai bisa dilepas dan ada fitur cut off otomatis pada saat penchargeran. Jadi jika sudah penuh dia akan memutus otomatis ya. Jadi baterainya lebih awet, lebih sehat. Mari kita unboxing isi boxnya. Dapat bonus kabel USB micro lumayan panjang. Ini buat fitur power banknya ya. Tapi sayangnya masih pakai micro USB. Sekarang sudah nggak zaman lagi pakai micro USB, rata-rata sudah pakai USB-C ya. Terus dapat baterai dan ternyata dibonusin juga satu baterai lagi, jadi totalnya ada 3 baterai ya. Lumayan, yang satunya bisa buat cadangan. Lanjut ada headband. Untuk kualitas headbandnya ini yang tipe standaran, bukan yang mewah dan juga bukan yang kekinian, jadi standaran aja di tengah-tengah untuk kualitas headbandnya. Sudah dapat charger juga. Ini tipe chargernya seperti yang Nokia zaman dulu, yang silinder yang lancip seperti ini, yang besar. Untuk charger seperti ini biasanya ngecasnya masih lumayan lama, tapi nanti saya coba lihat dan saya coba waktuin seberapa lama untuk chargernya ya. Oke, lanjut. Dan ini dia lampunya dibungkus dengan plastik. Mari kita review bentuk fisik dari lampunya ya. Ciri khas dari produk Ensel yaitu ring emasnya yang mencolok berwarna emas, lensa dari bahan kaca jadi nggak gampang tergores ya, dan dilengkapi juga dengan seal di pinggirannya. Bodinya pakai bahan full plastik, tapi untuk reflektor dan ringnya sudah menggunakan bahan aluminium. Bagian bawah ada tombol power, mode nyala hanya ada 2, yaitu mode maksimal dan mode sedang. Nggak ada mode redup dan dimmernya ya. Sayang juga sih, padahal kalau baterainya besar ada mode redup dan dimmernya, itu nyalanya bisa lebih awet lagi, tapi sayangnya nggak ada. Terus ada port charger, masih pakai colokan yang bulat lancip seperti Nokia zaman dulu. Biasanya kalau charger beginian masih cukup lama buat waktu ngecasnya ya. Nanti saya waktuin pas lagi ngecasnya seberapa lama proses ngecasnya. Bagian samping ada port USB-A untuk power bank saat darurat. 6000 mAh bisa buat ngecas smartphone satu kalian, bisa buat darurat nih. Bagian belakang ada karet berwarna oranye yang bisa dicopot dan terdapat 2 slot baterai yang bisa dilepas pasang. Tipe baterainya 18650 dan bisa menyala walaupun hanya menggunakan satu baterai. Sekarang akan saya uji durasi nyalanya. Yang akan saya uji ini yang mode nyala sedangnya ya. Oke, ini sudah saya nyalakan. Dan sekarang akan saya nyalakan untuk stopwatch-nya. Stopwatch sudah menyala. Mari kita tunggu seberapa lama lampu ini mampu bertahan. Apakah seperti yang ada di spek tertulisnya, atau bisa melebihi atau kurang, kita lihat saja. Ini penampakannya jika lampu ruangnya dimatikan. Sudah 18 jam berlalu dan ini ternyata masih menyala, cuman dia sudah meredup ya nyalanya ya. Dia meredup di sekitar, mulai meredupnya di sekitar 13 jaman, dan setelah itu dia seperti mode survival ya, seperti ini. Dia masih menyala, cuman sudah lebih meredup. Tapi dia masih bisa menyala dan masih mampu untuk menerangi di mode darurat seperti ini ya. Oke, akan saya tunggu sampai dia benar-benar mati. Sampai di 31 jam. Ini lampu senter masih menyala, cuma dia sudah mode yang
sangat redup ya. Tapi ini masih bisa buat untuk penerangan. Ini saya akan matikan lampu ruangannya. Nah, seperti ini. Ini masih bisa untuk mode darurat ya. 31 jam ini sudah melebihi spek tertulis. Spek tertulisnya itu cuma 18 jam. Sepertinya ini enggak ada mati otomatisnya. Biasanya kalau ada mati otomatisnya ketika sudah sampai di 25% baterainya dia mati sendiri. Sepertinya ini bisa akan bertahan sampai baterainya benar-benar habis ya. Jadi saya putuskan sampai di sini saja untuk pengetesannya, sampai di 30 jaman ya. Sudah melebihi batas spek tertulisnya. Sudah saya cas dan memerlukan waktu 3 jam 20 menit. Ini sudah hijau ya lampunya, artinya sudah penuh. 3 jaman ini menurutku ya nggak terlalu lama lah ya. 3 jam untuk senter kepala. Ini nyalanya juga sudah terang, bisa dilihat ya. Oke, ini untuk penchargerannya 3 jaman. Dan ini penampakannya ketika saya pakai, nggak ada kendala sih pas saya pakai, cuma rasanya tuh agak berat aja karena ini baterainya biasanya emang N-cell yang berkualitas, jadi agak berat. Untuk bobotnya mencapai 260 gram ya. Nah, itu kendalanya cuman agak berat aja sih. Untuk yang lainnya nggak ada kendala untuk pemakaiannya. Tes pencahayaan di malam hari luar ruangan seperti ini. Untuk tipe nyalanya sorot dengan lingkaran tipis ya. Di sekitarnya itu ada lingkaran tipisnya. Jadi ada titik sorotnya dan ada cahaya menyebar di sekelilingnya. Nah, seperti ini. Untuk tipe nyalanya ini sebenarnya bukan yang tipe super terang ya, bukan. Cuma ini sudah cukup untuk sekedar berburu atau menemani pekerjaan malam hari, ini sudah sangat cukup. Cuma memang bukan yang super terang. Nah ini jadi seperti ini, sudah sangat cukup. Dan nyalanya juga bisa bertahan lama, dia bisa hingga 30 jam ya. Untuk nyala terangnya bisa sampai 13 jaman, untuk sampai redupnya itu bisa sampai 30 jaman lebih. Nah, jadi seperti ini ya untuk nyalanya ya. Kesimpulannya untuk senter kepala N-cell Elite KC338 ini untuk harga 90 ribuan. Untuk harga termurahnya itu ada di deskripsi nanti linknya ya. Ini sudah lumayan bagus, cahayanya bisa bertahan lumayan lama, 30 jaman untuk mode redup, dan nyala terangnya bisa sampai 13 jaman. Oke. Untuk minusnya mungkin ini chargernya masih terlalu jadul ya, dan belum ada indikator baterai. Jadi kalau indikatornya tuh cuma ada di casnya aja. Jadi kalau casnya rusak itu ya agak bingung. Tapi ini bisa dilepas sih untuk baterainya. Untuk baterai yang terpasang itu sekitar 5000 mAh-an ya. Dan kalau dijumlahin semuanya ini kan baterainya ada 3 ya, dapat 2600 mAh, dan kalau dijumlahin semuanya itu bisa sampai 7000 mAh. Cuma slotnya cuma ada 2, jadi ini buat cadangan aja. Nah, ini sudah pakai kaca, udah bagus lah overall. Cuma ya ini belum ada indikator baterainya dan casnya masih jadul. Oke, jadi seperti itu dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.